Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Natasha Putri Dias. Saya ingin menjawab tugas di luar kelas yang keempat, yaitu tentang melaporkan hasil observasi kelas yang telah dilakukan di cabang Bimba Pondok Kacang Prima. Tema pertanyaan yang pertama atau yang A yaitu tentang mengenai pengamatan terhadap motivator. Langsung saja, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut muridnya. Biasanya kita menyapa mereka seperti halo, selamat pagi, apa kabar hari ini anak-anak, dan lain sebagainya. Lalu untuk pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba Interview. Biasanya kita memulai kegiatan dengan bernyanyi seperti lagu Labimba, Cintaku Ananda, Tepuk Semangat, dan kita biasanya sebelum mulai belajar juga membaca doa seperti doa sebelum belajar. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan. Cara agar suasana kelas nyaman dan menyenangkan itu motivator harus menjadi guru yang hangat dan penuh semangat. Hal pertama yang penting adalah menyambut anak dengan senyuman, kemudian menyapa dengan ramah setiap kali mereka datang. Kemudian motivator harus menciptakan suasana yang tidak menegangkan. Jadi belajar tidak terlalu serius ataupun kaku. Pertanyaan keempat adalah bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog. Kita sebagai motivator biasanya membuat pertanyaan-pertanyaan sederhana untuk anak-anak seperti menanyakan sudah sarapan belum, kemudian sarapan dengan apa, makan disuapin atau makan sendiri, lalu tadi berangkat sekolah dengan siapa, dan pertanyaan lainnya. Kemudian pertanyaan yang kelima adalah bagaimana cara motivator memberikan reward ataupun motivasi kepada anak. Biasanya kami memberikan reward atau motivasi kepada anak itu dengan cara tos dan memberikan mereka kalimat motivasi seperti pintar, rajin, dan hebat. Pertanyaan keenam yaitu kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak. Kita biasanya memberikan reward atau motivasi yaitu ketika si anak berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami sebagai motivator dan ketika mereka berhasil menjawab soal-soal yang diberikan. Pertanyaan ketujuh adalah bagaimana ekspresi sikap dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba. Selama kegiatan Bimba, kami sebagai motivator harus selalu menunjukkan ekspresi yang ceria, senang, dan penuh semangat. Lalu kita juga harus sabar, ramah, dan penuh kasih sayang. Kemudian untuk penampilan motivator selama kegiatan, itu kita harus berpenampilan secara sopan dan rapi. Pertanyaan ke-8 yaitu apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan. Agar murid tidak merasa bosan, biasanya kami sebagai motivator harus pintar memvariasikan kegiatan belajar seperti sambil bernyanyi, bermain, mewarnai, bercerita, dan hal seru lainnya. Pertanyaan ke-9 adalah apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Tidak, karena di Bimba itu motivator tidak hanya mengarahkan murid untuk bermain baca-bacaan secara berbarengan, karena setiap anak itu memiliki kemampuan dan minat belajar yang berbeda-beda, maka kegiatannya pun dilakukan secara individual dan disesuaikan dengan tahap perkembangan masing-masing dari anak tersebut. Kemudian yang B itu mengenai pengamatan terhadap murid. Pertanyaan pertamanya yaitu bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan membuka. Biasanya setiap murid itu ekspresinya terlihat ceria, semangat, dan antusias. Mereka juga ikut bernyanyi sambil tersenyum, ada juga yang ikut gerakan tangannya, bahkan ada yang tertawa juga atau ikut bersuara meskipun belum lancar. Kemudian pertanyaan kedua adalah, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan Bimba?
Iya, menurut saya iya, karena kadang kita menemui murid yang terlihat murung, tidak ceria, ataupun kurang bersemangat selama kegiatan bimbel. Hal ini menurut saya sangat wajar karena setiap anak datang dengan kondisi emosi yang berbeda-beda, bisa karena sedang capek, ngantuk, ataupun rindu orang tuanya. Jadi kita sebagai motivator ataupun guru perlu lebih peka dan peduli. Kita juga bisa mendekati anak tersebut dengan lembut, ajak ngobrol, beri perhatian lebih, dan biasanya kita juga harus menciptakan kegiatan yang sesuai dengan kondisi emosinya dari masing-masing murid tersebut. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti. Ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul bersama, ekspresi dan sikap setiap murid sangat beragam dan bermacam-macam tergantung pada karakter setiap anaknya. Ada anak yang terlihat ceria dan antusias, ada juga anak yang fokus dan serius. Tapi untuk anak yang masih baru atau belum terbiasa, itu biasanya kadang ekspresinya terlihat bingung, ragu-ragu, dan malu-malu. Pertanyaan keempat adalah, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Menurut saya, tidak semua murid langsung mau ataupun senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh kami sebagai motivator ataupun guru. Tapi, kita sebagai motivator akan terus berusaha mengajak dengan cara pendekatan yang menyenangkan dan sesuai dengan karakter dari masing-masing anak, seperti mengenali apa yang disukai anak-anak, terus memberi pilihan kegiatan, dan membimbing dengan sabar serta penuh kasih sayang. Kemudian pertanyaan kelima adalah, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Menurut saya iya ada. Ada murid yang memang merasa kesulitan dan belum mampu untuk melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator. Karena di Bimba kita paham bahwa setiap anak memiliki kemampuan, kecepatan, dan tahapan perkembangan yang berbeda-beda. Lalu pertanyaan yang keenam adalah, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Setiap murid memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Misalnya, murid A adalah tipe anak yang ceria, aktif. Dia juga suka bergerak, cepat bosan kalau duduk terlalu lama. Jadi pendekatannya yaitu dengan harus memiliki kegiatan yang melibatkan gerak dan permainan. Kemudian murid B itu cenderung pendiam dan pemalu. Di awal dia hanya mengamati, tapi setelah diberi pendekatan yang lembut dan tidak memaksa, dia mulai mau berinteraksi dan menunjukkan kemampuannya. Lalu ada juga murid C yang termasuk anak yang teliti dan fokus. Dia suka tantangan, sangat senang kalau diberi modul yang agak sulit, dan biasanya tidak mudah terdistraksi. Kemudian yang C, yaitu mengenai pengamatan terhadap suasana kelas. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Suasana kelas yang diciptakan oleh motivator ataupun guru itu terasa hangat, menyenangkan, dan penuh semangat positif. Dari awal kegiatan, motivator menyambut anak-anak dengan senyuman, lalu sapaan ramah, dan dilanjutkan dengan lagu pembuka yang membuat anak merasa disambut dan dihargai. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Selama saya melakukan observasi, tidak ditemukan adanya pemaksaan ataupun kekerasan yang dialami oleh murid di kelas Bimba. Di Bimba, setiap proses belajar dilakukan dengan pendekatan yang lembut, menyenangkan, dan tanpa tekanan.